Selamat bertemu kembali pada perkuliahan manajemen perkantoran. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah manajemen arsip. Manajemen arsip sudah kita bahas di minggu ketiga ke-12 dan hari ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu. Kita masih membahas tentang arsip. Nah, adapun yang kita bahas hari ini adalah kita akan membahas tentang nilai guna arsip. Terus yang berikutnya akan membahas tentang sistem penyimpanan arsip. Yang selanjutnya diteruskan dengan pemusnahan arsip. Setelah membahas pemusnahan arsip, kita akan melanjutkan dengan manajemen arsip elektronik. Dan kita yang terakhir adalah memahami arsip elektronik itu sendiri. Baik, kita akan membahas tentang apa sih penilaian arsip atau yang nanti kita akan bahas adalah nilai guna arsip. Kita bahas bahwa penilaian arsip merupakan kegiatan menganalisa informasi sekelompok arsip untuk ditentukan nilai gunanya. Artinya bahwa arsip itu, dokumen itu memiliki nilai guna, memiliki manfaat. Untuk apa disimpan, pasti tentunya ada manfaatnya, ada gunanya. Nah, selain itu, penilaian arsip juga diperlukan sebagai aspek pertimbangan yang meliputi adalah keunikan informasi, karena yang disimpan dokumen itu adalah bagian dari informasi, bisa disebut juga sebagai pertimbangan nilai daerah, kalau misalnya itu disimpan atau dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah, atau yang bersifat dokumen untuk pertimbangan nasional, artinya milik negara, biasanya isinya adalah hal-hal yang dokumen penting, dokumen negara yang memang harus disimpan dan harus diarsipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah atau nasional. Seperti misalnya di museum di ANRI, di Monas itu penuh dengan arsip, di mana itu adalah memang penting dan menjadi suatu informasi, intelektual informasi bangsa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita masuk kepada nilai guna arsip. Nilai guna arsip itu dibedakan ada nilai guna arsip primer dan nilai guna arsip sekunder. Dalam nilai guna arsip primer atau utama itu dibedakan ada 3, nilai guna ilmiah, nilai guna administrasi, dan nilai guna keuangan. Artinya, nilai guna ilmiah itu artinya bahwa dokumen yang disimpan, dokumen itu memiliki nilai guna ilmiah. Biasanya intinya isinya atau dokumen itu berisi tentang penelitian, hasil-hasil penelitian, iptek dan sebagainya. Sementara nilai guna administrasi itu di mana arsip tersebut atau dokumen yang kita simpan atau dokumen yang disimpan oleh beberapa instansi itu memiliki nilai guna administrasi karena mereka berisi tentang perwujudan kebijakan, pengaturan, tindakan pejabat berdasarkan wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi bedanya nilai guna ilmiah dan administratif adalah kalau nilai guna ilmiah itu isinya dokumen-dokumen berupa penelitian. Kalau nilai guna administratif ya berhubungan dengan kegiatan administratif sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah nilai guna keuangan. Nilai keuangan ya biasanya memuat tentang data informasi tentang keuangan. Makanya di setiap perusahaan atau instansi itu pasti akan ada arsip khusus untuk keuangan. Nah, ada juga arsip untuk administratif, yaitu kegiatan administratif yang dilakukan sehari-hari. Nah, karena bagian unit kerja dimanapun pasti melakukan kegiatan administratif. Sementara kalau nilai guna ilmiah itu biasanya yang ada adalah banyak-banyak di perguruan tinggi atau LIPI atau lembaga ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta penelitian. Itu adalah nilai guna arsip primer ada 3. Berikutnya adalah nilai guna arsip sekunder. Nilai guna arsip sekunder itu dibedakan artinya bahwa nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga. Jadi nilai guna sekunder itu di mana arsipnya memiliki nilai untuk kepentingan lembaga atau instansi lain. Jadi kita menyimpan dokumen itu tidak hanya untuk kepentingan internal perusahaan, tetapi untuk kepentingan instansi lainnya. Biasanya untuk dokumen-dokumen, surat-surat perizinan, berarti berhubungan dengan pihak atau instansi lain. Nah, nilai guna sekunder itu juga sebagai nilai guna pembuktian.
di mana arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau perusahaan atau instansi tersebut menciptakan atau mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari. Jadi, kalau nilai guna arsip sekunder itu lebih fokus kepada dokumen internal yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan untuk pihak eksternal, gitu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip itu ada 3. Yang pertama, penyimpanan terpusat, namanya sentralisasi, penyimpanan desentralisasi, dan kombinasi kedua sistem tersebut. Jadi, dalam perusahaan itu bermacam-macam sistem penyimpanan dokumennya. Kita tahu dalam setiap perusahaan itu pasti akan banyak dokumen. Setiap bagian kerja, unit kerja memiliki banyak dokumen yang harus disimpan, yang harus diarsipkan. Nah, dokumen tersebut penyimpanannya bermacam-macam. Ada yang disimpan di ruang kerjanya, ada juga yang disimpan di tempat tertentu, ada ruang khusus, ada lemari, ada filing kabinet khusus untuk arsip. Tapi ada juga yang kedua-duanya diterapkan. Nah, itu adalah kebijakan dari perusahaan, tergantung kalau misalnya ada pengelola arsipnya, biasanya mereka menggunakan sentralisasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, sentralisasi itu tentunya masing-masing sistem tadi ada sistem sentralisasi, desentralisasi, atau campuran itu atau kombinasi itu memiliki kelemahan dan juga kekuatan. Kekuatan itu bisa dibilang sebagai manfaat. Kalau sentralisasi, yang jelas sentralisasi itu terpusat satu, biasanya dokumennya cuma satu, jadi mencegah duplikasi supaya tidak double-double disimpan satu tempat. Terus yang kedua, pelayanannya baik. Kenapa? Karena ada petugas khusus yang menangani dokumen atau arsip. Yang ketiga, seragam. Jadi, lemari arsipnya itu akan diatur sedemikian rapi sesuai dengan unit kerjanya. Biasanya cuma dibedakan warna. Oh, bagian keuangan warnanya hijau, oh bagian marketing warnanya merah, oh bagian, pimpinan warnanya nah, itu berbeda-beda itu artinya untuk warna tetapi seragam semuanya. Nah, kalau sentralisasi itu menghemat waktu. Sekali lagi ada yang mengurusi, ada yang menghandle, tersimpan rapi, pasti aman, karena nggak akan kececer dokumennya. Nah, menghemat ruangan karena satu tempat ya, jadi langsung fokus. Nah, selain itu manfaatnya atau kelebihannya sentralisasi itu juga, memungkinkan keamanannya terpadu, ya. Jadi semuanya satu pintu dijaga oleh petugas yang sudah berpengalaman, tidak akan mudah hilang karena memang termonitor terus, terevaluasi, terawasi, dan ada yang memantau, ada yang mencatat. Siapa yang pinjam? Catat. Siapa yang belum mengembalikan dokumen? Dicatat, seperti itu. Nah, sementara, kalau sentralisasi itu manfaatnya memang banyak ya, itu ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu adalah kesulitan fisik. Kenapa dianggap kesulitan fisik? Karena memang di satu tempat itu ada petugas khusus, tapi petugasnya juga terbatas, dia harus fokus ke situ. Nah, kemungkinannya bisa terjadi kebocoran informasi. Makanya kalau orang menjaga arsip itu biasanya harus orang yang benar-benar bisa, bisa menjaga rahasia, bisa menjaga ke keaslian, bisa tutup kayak kayak seperti tugasnya sekretaris itu tutup mulut, ya kan, buka telinga, ya, itu adalah seperti itu. Dia harus menjaga kerahasiaan dokumen negara ataupun dokumen yang ada di perusahaan. Nah, karena dokumennya satu, cuman satu, karena kan di awal tidak, disampaikan bahwa mencegah duplikasi, maka ditakutkan dokumennya hilang. Kalau ada yang satu pinjam, misalnya bagian tertentu, bagian unit kerja, yang lain pinjam, takutnya tidak dikembalikan atau lupa, pencatatannya lengah, nah itu bisa jadi hilang. Oke. Terus kita membahas tentang sistem desentralisasi. Desentralisasi itu adalah di mana arsip itu disimpan tidak terpusat. Penyimpanan arsipnya dilakukan di ruang kerja masing-masing. Nah, itu namanya desentralisasi ya. Manfaatnya, keuntungannya yang jelas karena di ruang kerja ya dekat dengan pemakai. Tidak perlu kalau misalnya kita punya gedung 6 lantai, tidak perlu ke lantai 6 untuk ke tempat arsip karena
dekat dengan meja kerja atau ruangan kerjanya, berarti lebih aman, lebih cepat jika jika sewaktu-waktu dibutuhkan, cepat diambil. Nah, sistem ini sangat cocok bila informasi rahasia yang berkaitan dengan sebuah bagian disimpan. Nah, ini keuntungannya gini, kalau desentralisasi itu karena banyak dokumen rahasia, aman kalau disimpan di ruangan kerjanya. Tetapi memang kemungkinannya ya kececer karena tidak tercatat, tidak terdokumentasi dengan rapi, bukan rapi dalam arti apa, tidak satu tempat sehingga bisa kemungkinan keselip dan sebagainya. Hemat waktu ya pasti karena memang dekat dengan ruang kerja otomatis memudahkan peminjaman. Nah, pengawasannya memang agak sulit ya yang tadi saya sampaikan karena tidak ada pencatatan dengan jelas, administratif, ada, memantau arsip ini digunakan siapa dan sebagainya. Nah, itu adalah kerugian-kerugiannya. Nah, karena di ruang masing-masing ya suka-suka yang menyimpan arsip, misalnya misalnya orang HRD dengan marketing beda, ya terserah silakan saja karena memang fokus kepada unit kerja masing-masing, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengindeks ya semuanya, eee, jadi tidak seragam ya. Nah, terus kita masuk kepada kombinasi. Nah, kombinasi ini gabungan keduanya. Jadi ada perusahaan memang yang menerapkan dua-duanya. Bisa punya satu tempat khusus, fokus, arsip, tapi juga dilakukan penyimpanan di ruang kerja masing-masing atau di bagian masing-masing. Biasanya kalau yang sifatnya umum, dokumen-dokumen umum tidak rahasia, masuk ke sentral. Tapi yang rahasia, dokumen yang krusial, itu akan disimpan di ruang kerja masing-masing demi menjaga, kerahasiaan yang tadi dimaksud. Nah, itu adalah, eee, sistem penyimpanan kombinasi gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip ini ada beberapa yang harus dilakukan, harus diperhatikan adalah jenis dokumen yang akan disimpan itu seperti apa, terus, dokumen itu seberapa pentingnya, berarti artinya kalau misalnya penting ya berarti pemanfaatan atau kecepatannya seperti apa. Terus kalau misalnya memang banyak dokumennya, biasanya perusahaan atau instansi harus memikirkan ruangannya, karena memang namanya dokumen arsip itu kan dijaga sekali ya, dijaga makanya petugasnya khusus, tidak boleh sembarang orang. Supaya apa, bisa me-maintain atau merawat semua dokumen yang ada, tidak, tidak hilang, aman, dan terpantau. Karena butuh ruangan khusus, maka ya tentunya butuh peralatan, tetap walaupun walaupun itu ruangan arsip tetap harus ada, peralatan ATK, ada meja, ada kegiatan administratif, ada mencatat, ya, ada kegiatan mencatat, ada kegiatan melaporkan, dan akhirnya masuk ke arsip. Nah, otomatis ada biaya dan juga yang masuk ke situ berapa orang dibatasi itu harus diperhatikan, ya. Jadi ruang arsip itu tidak bisa orang seenaknya keluar masuk, itu. Itu adalah ruang arsip. Nah, setelah disimpan, arsip itu memiliki masa, memiliki umur, biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan, tetapi kalau negara itu biasanya 10 tahun itu sudah bisa dimusnahkan kalau arsip itu tidak dianggap penting. Kalau arsip tersebut tidak dianggap sebagai yang, inti, ya. Kalau misalnya arsip, kegiatan biasa ya biasanya setelah 10 tahun dihilangkan, itu negara. Tetapi kalau misalnya perusahaan semua punya kebijakan masing-masing, kita mau pakai 3 tahun boleh, kita mau pakai 5 tahun boleh. Nah, kalau misalnya di Bina Insan itu adalah 5 tahun. Kenapa? Sampai mahasiswanya lulus, sampai mahasiswanya sudah dapat ijazah, nah itu baru dimusnahkan, tapi tidak langsung dimusnahkan dalam arti langsung dibuang, tidak, bergeser. Jadi setiap tahun itu bergeser satu satu gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun tahun sekarang ada mahasiswa baru masuk, yang mau lulus pindah tempat itu. Jadi dimusnahkan itu pelan-pelan. Jadi terus nanti kalau misalnya tahun 2001 ada lagi, berarti angkatan tahun 2018 turun, seperti itu. Jadi bergeser terus itu namanya pemusnahan arsip itu diawali dari seperti itu. Nah, setelah benar-benar 5 tahun, setelah benar-benar 10 tahun, baru ada kegiatan namanya pemusnahan arsip yang sesungguhnya. Nah, di mana ada 4 cara memusnahkannya, ada pencacahan, pembakaran, pemusnahan dengan bahan kimia, dan pembuburan.
Apa sih tujuannya? Kenapa kok dokumen-dokumen harus dimusnahkan? Itu tadi, supaya tidak dicuri orang, supaya dokumen yang rahasia atau dokumen itu tidak boleh bocor ke sembarang orang dan untuk mencegah penyalahgunaan arsip oleh orang yang punya kepentingan. Nah, jadi memang arsip itu sebisa mungkin dimusnahkan supaya tidak dipakai sebagai alat atau dimanfaatkan oleh orang yang punya maksud lain. Nah, prosedur pemusnahan arsip ada 5 tahap. Yang pertama, melihat kriteria sesuai pedoman administratif, masa simpannya berapa tahun, yang tadi saya bilang bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, tergantung. Terus yang kedua, memilih dokumen yang telah memenuhi masa simpan, artinya benar-benar yang sudah layak harus dibuang. Karena kalau arsip tidak dimusnahkan, walaupun itu desentralisasi, itu ruangan tidak akan pernah cukup, lama-lama penuh dengan dokumen. Makanya kenapa ada masa arsip, ya karena, kepentingan arsip itu digunakannya kapan. Nah, dia masuk dinamis apa statis, kalau dinamis biasanya ada umurnya 3 4 tahun harus ada terus, tidak bisa hilang karena itu setiap ada kegiatan akan menjadi rujukan. Terus, ini juga ya, yang ketiga ini ada namanya membuat daftar aset yang akan dimusnahkan, sekali lagi itu perlu banget, karena supaya tidak salah dalam memusnahkan arsip, dan harus ada tim khusus. Kalau di negara, di pemerintahan, itu untuk memusnahkan arsip atau dokumen itu ada tim khusus, ada serah terima, disaksikan, ada videonya, ada, apa namanya, ada dokumen fotonya ya, itu semua dilakukan karena harus ada saksi, supaya kalau terjadi sesuatu, sudah ada datanya, sudah ada, apa namanya, standar yang atau aturan yang memang menyatakan bahwa arsip tersebut sudah siap dimusnahkan. Dan dibuat berita acara, bahwa tahun ini melakukan pemusnahan arsip yang setelah disimpan atau setelah masa simpannya 10 tahun, maka harus segera dimusnahkan. Nah, itu harus dibuat berita acaranya. Jadi benar-benar prosedurnya itu harus dipatuhi. Ini biasanya ini dipakai untuk pemerintahan ya, negara, pemerintahan itu karena memang dokumen-dokumennya penting ya milik negara, maka itu harus mengikuti prosedur seperti ini. Nah, itu pemusnahan arsip. Nah, sekarang kita masuk kepada manajemen elektronik ya. Yang saya jelaskan dari minggu lalu sampai baru saja itu adalah bagaimana kita melakukan penyimpanan arsip secara manual, secara, apa namanya, konvensional dengan cara menyimpan lemari, butuh lemari, butuh peralatan dan sebagainya. Nah, saat ini kita tahu kita sudah berada di era apa namanya, informatika, teknologi, sekarang semuanya itu sudah serba paperless. Paperless itu adalah seminim mungkin tidak ada dokumen dalam berbentuk kertas. Jadi menggunakan elektronik. Apa itu elektroniknya? Ya jelas kita bekerja pakai laptop, kita bekerja pakai komputer. Otomatis itu sudah meminimalis dan sudah menerapkan paperless. Jadi semua dokumen tidak perlu pakai kertas. Contoh saja, eee, kita hari ini belajar online, itu ujian juga online, tugas juga online. Kenapa tidak menggunakan harus harus online? Kenapa? Supaya memudahkan pemeriksaan, supaya memudahkan kita untuk membaca. Tetapi kalau misalnya seperti UTS kemarin Anda harus mengumpulkan berkas, nah itu di rumah bisa numpuk. Kalau hanya yang mengajar satu kelas sih mungkin aman. Tetapi kalau yang mengajar sampai 5 kelas, 7 kelas, dengan melihat tumpukan sudah stres dan tidak bisa mengoreksi dengan baik. Nah, itu salah satunya. Semakin lama ditumpuk, semakin banyak dokumen, semakin orang, eee, membuat stres. Kenapa? Karena di sekeliling kita akan dikelilingi dokumen-dokumen terus dan itu membuat orang tidak fokus dalam bekerja. Nah, adanya kecanggihan teknologi itu membantu manajemen arsip elektronik. Nah, yang jelas ada 3 ya, elektronik itu ditandai dengan adanya komputerisasi dokumen. Nah, sekali lagi yang tadi saya contohkan, dokumen yang selama ini dipakai dengan kertas sekarang sudah dihilangkan, sudah fokus kepada elektronik. Ya, kita mengetik pakai Excel, pakai Word dan sebagainya itu adalah dokumen kan, sebetulnya kan kalau dicetak jadi dokumen. Tetapi saat ini tidak, karena meminimalis dan kita sudah menerapkan paperless, semuanya berupa file, namanya soft file ya. Kan suka dibilang, dikumpulkan dalam file, nah itu tujuannya itu sama dengan dokumen, itu sama dengan arsip, tetapi hanya bedanya mereka menggunakan kita menggunakan komputerisasi dokumen.
menggunakan elektronik. Nah, terus walaupun kita menggunakan elektronik tetap harus ada indeks elektronik, di mana nanti setiap, kegiatan ada tanggalnya kan. Misalnya ujian tanggal sekian, tugas tanggal sekian, itu kan biasanya kita kasih kode-kode kan ya. Semua orang pasti punya sistem masing-masing. Nah, memang sebetulnya kalau yang elektronik arsip itu sudah ada standarnya, tapi karena mungkin biayanya cukup mahal, tidak semua perusahaan, tidak semua instansi, belum menggunakan, digital, arsip, karena memang butuh penyesuaian dan sebagainya. Nah, sistem arsip elektronik itu dibedakan menjadi 3, ya. Ada sistem, manajemen dokumen, ada pemindahan elektronis, dan sistem manajemen dokumen. Kita akan belajar tentang arsip itu nanti di semester berikutnya. Satu semester kita akan belajar mengupas tuntas tentang bagaimana manajemen arsip yang sesungguhnya. Nah, implementasi arsip elektronik ya, yang harus diperhatikan. Pertama, kebutuhan kerjanya apa. Terus yang kedua, menskala project pilotnya. Terus yang ketiga, memasang instalasi karena berhubungan dengan elektronis, dengan teknologi ya pasti butuh instalasi jaringan, butuh pelatihan yang tadi saya sampaikan, belum belum semua perusahaan atau instansi menggunakan, arsip elektronik karena mengingat biaya yang cukup mahal, butuh pelatihan, ya karena memang tidak mudah juga, terus, butuh maintenance. Nah, bedanya gitu, kalau misalnya, elektronik ya kita butuh, training, butuh instalasi dan maintenance. Maintenance dalam arti apa? Supaya datanya tidak kena virus, supaya datanya tidak hilang, dan itu harus di-maintenance supaya kalau sudah elektronik itu juga kelemahannya kalau misalnya hilang filenya, ya selesai. Jadi kita harus hati-hati. Karena di sini perlu pemeliharaan, harus di-backup, harus disimpan dan sebagainya. Retensi arsip elektronik, ya. Retensi itu adalah kemungkinannya arsip itu akan mulai berubah fungsinya atau mulai mengalami retensi, maka ada 2, retensi dokumen tradisional dan retensi berdasarkan fungsi dan hubungan. Nah, sekali lagi, kita akan membahas secara detail pada semester berikutnya. Kalau kita selesaikan di semester ini, tidak cukup ya, karena memang materinya hanya diberikan ke 2 sesi saja. Nah, itu adalah penerapan implementasi arsip elektronis. Nah, berikutnya kita akan melihat kelebihannya, kelebihan dan kelemahannya. Sekali lagi semuanya memiliki plus minus, memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus diperhatikan. Yang jelas kalau elektronik ya cepat ditemukan karena filenya sudah langsung, kita sudah tidak bongkar-bongkar lemari lagi, tetapi kita cukup buka laptop, kita cukup buka komputer, kita langsung cari sudah ketahuan karena sudah di kode-kode dan sebagainya. Mengindeksnya juga fleksibel, menghemat tempat karena memang semua data ada di software. Nah, sekarang kita bisa simpan melalui cloud ya, kita juga tidak hanya simpan di komputer saja, tetapi kita bisa menyimpan secara cloud. Nah, eee, yang jelas agak aman ya, tidak amannya begini, kalau arsip manual, arsip yang berupa fisik kertas yang disimpan di lemari itu kemungkinannya dimakan, binatang. Kalau kena hujan, rusak, langsung, bermasalah. Kalau dicuri orang, selesai. Jadi semuanya akan bermasalah itu. Tapi kalau yang IT, yang elektronik, ya amannya ya kita aman. Jadi ya tidak perlu membawa dokumen-dokumen ke mana-mana, praktis ya, terus juga menghemat tempat pasti ya. Kelemahannya apa? Nah, kalau kelemahannya karena ini arsip digital, kemungkinannya ada niat atau oknum tertentu yang memanipulasi file, bisa dibetulin, bisa dan itu yang hati-hati banget. Terus yang kedua, eee, kesulitan untuk berbagi file karena format file maupun kesediaan jaringan, eee, untuk berbagi file dengan yang lain. Nah, ini jadi karena jaringan, itu filenya nggak bisa sembarang orang dibagi ya, gitu. Terus nah, kelemahan juga, ya namanya juga, apa namanya, teknologi tetap ada kalanya bisa kena rusak, bisa. Tidak hanya rusak, kalau kena virus, kena misalnya ke riset dan sebagainya, itu bisa jadi akan hilang filenya. Itu yang harus hati-hati ya, kena virus, kena servernya error, terus udah gitu sudah mengerjakan tiba-tiba kepencet harus hilang dan sebagainya, itu yang harus
perhatikan dan menjadi kelemahan. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan menjadi, pemikiran atau menjadi tanggung jawab pemimpin atau atasan. Berikutnya, nah ini ya, jadi kalau secara kesimpulannya, manajemen arsip itu secara yang elektronis dibedakan menjadi 3 pendekatan elektronis terintegrasi, kerangka kerja terintegrasi, dan pengawasan terintegrasi. Nah ini, terus, nah apa yang dilakukan strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan, pemikiran arsip postmodern. Jadi kalau yang elektronis itu penyimpanan arsip yang serba atau sudah modern dengan model yang nantinya setiap saat akan, apa namanya, menyesuaikan ya. Terus kerangka kerja integritasnya ya budaya bersama, standar bersama, karena arsip itu ya harus ada standar, ada koordinasi dan kolaborasi. Nah, pengawasannya gimana? Pengawasannya bisa pengawasan produknya, pengawasan proses, dan pengawasan servis. Nah, ini adalah gambaran dari manajemen arsip elektronis. Nah, mungkin pertemuan kita untuk hari ini, paparan saya cuman sampai di sini. Bukan berarti kita selesai, tetapi seperti biasa, kita akan kembali ke e-kampus untuk bisa mengerjakan tugas. Tugas yang dikerjakan adalah hanya 4 dan nanti akan disesuaikan dengan due date kapan harus dikumpulkan, karena ini harus membuat atau mencari. Jadi, silakan nanti teman-teman bisa diskusi, bisa bertanya melalui WA group, atau dilakukan chatting di media atau fitur diskusi di e-kampus. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga materi hari ini memberikan manfaat yang bagus dan manfaat yang luar biasa, menjadi wawasan dan pengetahuan, dan kita akan lanjutkan pertemuan kita di minggu berikutnya dengan topik yang selanjutnya masih, sekitar atau masih, sesuai dengan manajemen arsip, manajemen perkantoran maksud saya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kita akan kembali ke kampus, kita melakukan diskusi, dan kita akan mengerjakan tugas bersama-sama. Oke, baik. Selamat, mengerjakan tugas. Kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya.